Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa PPDB SMP IT dan SMA Islam Plus An-Nahdlatul Al-Islami tahun ajaran 2024-2025 telah dibuka. Di sini pelajaran agamanya banyak loh. Ada nahwu, sorof, tarikh, fikih, hadis, tahsin, dan juga tajwid yang diajarin langsung sama Syekh Akram dari Arab loh. Gak cuman itu, di sini juga ada program optimalisasi tahfiz dan pengembangan bahasa Arab dan Inggris. Di sini eskulnya banyak loh. Kamu suka futsal, voli, atau badminton, bahkan pramuka dan silat di sini ada. Makanya nggak usah lama, langsung daftarkan diri kalian di sini. Ma'had An-Nahdlatul Al-Islami. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah dengan izin, kudrat, iradat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini sedang berada di hari terakhir bulan Ramadan 1445 Hijriah. Sungguh suatu karunia yang besar yang Allah berikan pada kita. Kita mampu menunaikan seluruh perjalanan ibadah saum Ramadan kita sebulan penuh dengan seluruh kegiatan-kegiatan di dalamnya. Baik itu ibadah qiyamul Ramadan, berbagi takjil, berbagi sahur, berbagi ilmu dengan kajian-kajian, tilawatul Quran, dan lain sebagainya. Semoga kajian demi kajian yang kita pelajari, walaupun ilmu yang sangat sedikit dari luasnya samudra ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu memberikan kepada kita timbangan amal soleh kita menjadi berat dan menghapus dosa-dosa kita, insya Allah. Kita akan melanjutkan kajian prinsip-prinsip tauhid dan dasar-dasar akidah Islamiyah yang merupakan bab ke-29, yaitu tentang bab maja'a fil istisqa bil anwa wa qaulillahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Bab tentang keterangan-keterangan mengenai hukum istisqa dengan meramal bintang-bintang, meminta hujan kepada bintang-bintang yang dianggap sebagai penyebab turunnya hujan. Dan tentang firman Allah Ta'ala, dan kalian telah menjadikan rizki kalian dustakan. Yaitu Allah yang memberikan rizki berupa hujan, lalu tanah menjadi subur, pepohonan berbuah, menjadi makanan yang lezat, bergizi, nutrisi bagi tubuh kita yang memakannya, sehingga kita menjadi orang yang sehat, kuat, beraktivitas. Kemudian kita malah menganggap bahwa rizki yang kita peroleh itu adalah berkah daripada bintang-bintang, berkah daripada dewa-dewa, berkah daripada alam semesta, tanpa meyakini bahwa semua itu adalah hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa bin nujum wan niyahah. Dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara di umatku yang perkara itu merupakan perbuatan jahiliyah, la yatrukunahunna, tetapi sayangnya belum bisa ditinggalkan oleh umat Islam secara keseluruhan. Artinya masih ada aja yang melakukan itu.
Yang pertama, perbuatan jahiliyah yang masih banyak dilakukan oleh umat Islam, kata Rasulullah, al-fakhru bil ahsab. Orang merasa bangga, merasa sombong dengan keturunan, dengan kedudukan nenek moyangnya. Nah, jadi orang merasa bangga, merasa sombong sebagai darah biru, darah ningrat, darah bangsawan, dan menganggap orang lain itu tidak memiliki darah biru seperti dia, tidak memiliki darah bangsawan, darah ningrat, sehingga mencemooh, melecehkan dan menganggap rendah orang lain hanya gara-gara beda nenek moyangnya. Ini nenek moyangnya para raja, para mahapati, para bangsawan, para kesatria. Ini adalah perbuatan jahiliyah. Karena di dalam ajaran Islam semua manusia nenek moyangnya sama, dari Nabi Adam alaihissalam, dari Hawa alaihissalam. Kemudian Allah turunkan menjadi umat, bangsa-bangsa, suku-suku yang banyak. Lalu di mana letak perbedaannya? Satu-satunya perbedaan yang boleh diakui dalam Islam, perbedaan kemuliaan karena ketakwaan. Perbedaan yang diterima dalam Islam, perbedaan warna kulit, perbedaan bentuk fisik, perbedaan bahasa, perbedaan tempat tinggal, semuanya diakui dalam Islam. Tetapi kalau perbedaan-perbedaan itu dijadikan standar sebagai kemuliaan, kehormatan yang menyebabkan dia menganggap lebih tinggi, lebih terhormat, lebih mulia dari yang lain, itulah bentuk jahiliyah. Tidak boleh dalam Islam orang merasa lebih tinggi, lebih mulia, membanggakan diri, menghinakan orang lain hanya gara-gara dia memiliki posisi jabatan, baik dirinya ataupun orang tuanya. Itu adalah al-fakhru bil ahsab, merasa sombong, bangga dengan kedudukan yang diperoleh dari nenek moyangnya ataupun kedudukan yang diperoleh oleh dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah at-ta'nu fil ansab. Orang mencela, menghina tentang nasab-nasab tertentu. Oh, ini sukunya adalah suku A, suku B, suku C. Oh, ini bangsa Eropa, kulitnya putih, matanya biru, rambutnya pirang, tubuhnya besar. Lebih mulia, lebih terhormat daripada bangsa Asia yang tubuhnya kecil, kulitnya sawo matang, matanya hitam putih, rambutnya hitam. Tidak ada kemuliaan-kemuliaan yang disebabkan oleh seperti perbedaan-perbedaan tersebut. Maka ini at-ta'nu fil ansab, mencela karena nasab. Oh, ini nasabnya bangsa Arab lebih mulia daripada bangsa Indonesia. Oh, ini nasabnya suku Jawa lebih mulia daripada suku-suku lain yang ada di Indonesia. Atau sebaliknya. Ini adalah keyakinan dan tradisi jahiliyah yang diharamkan dalam Islam, yaitu mencela nasab seseorang. Tetapi semua nasab akan bermuara kepada Nabi Adam. Kalau yang pertama adalah menganggap sombong, menganggap bangga dengan keturunan, dengan kedudukan, dengan kepangkatan. Kalau yang kedua adalah menganggap hina. Nah, kebalikannya. Dua-duanya sama tercela dalam Islam. Dua-duanya perbuatan tradisi jahiliyah. Nah, kemudian yang ketiga, sabda Rasulullah SAW, al-istisqa bin nujum. Meminta-minta hujan dengan cara ilmu nujum. Melakukan ritual penyembelihan hewan, pensajenan makanan, kepada apa? Kepada bintang-bintang tertentu. Atau sekaligus langsung meminta, memanggil, menyeru nama-nama dewa bintang tertentu yang diyakini sebagai bintang penurun hujan. Maka ini pun perbuatan jahiliyah. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, wan niyahatu, perbuatan jahiliyah yang susah ditinggalkan oleh umat manusia itu adalah niyahah, meratapi kematian. Apa yang dimaksud dengan niyahah, meratapi kematian? Yaitu seseorang tidak merasa rela, tidak merasa ridho dengan kematian keluarganya.
Sehingga ketika mengalami kematian dari keluarganya, dia menangis menjerit-jerit, meratap, kemudian melakukan kata-kata histeris yang tidak patut, tidak pantas dilakukan seorang beriman. Ada kalanya dalam tradisi jahiliyah sampai merobek-robek baju, mencakar-cakar wajah, kemudian menarik-narik rambut sambil berteriak-teriak dengan kata-kata yang tidak pantas. Ini adalah perbuatan niyahah. Wa qala an-naihatu idalam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qattiranin wa dar'un min jarabin. Rawahu Muslim. Dan Rasulullah pun bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, seorang wanita apabila tidak bertaubat sebelum wafatnya dari perbuatan niyahah, dari meratap, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan diberikan baju daripada coran timah tembaga yang dipanaskan, dan diberikan baju kurung, baju luar itu dari jarob, yaitu dari pakaian untuk menutupi penyakit kudis. Ini artinya bahwa saking tercelanya seorang wanita, karena di dunianya dia mencakar-cakar wajahnya, maka dibalas pada hari akhirat dengan diberikan penyakit di kulitnya seperti penyakit kudis yang parah, yang biasa menimpa penyakit kulit kepada binatang. Kemudian diberikan kepadanya pakaian yang terbuat dari lelehan timah atau tembaga yang dipanaskan, sehingga dia diberikan pakaian yang membakar dirinya sendiri. Lalu diberikan baju kurung dari jarob, yaitu dari kulit kasar yang seperti kasarnya kulit binatang yang berkudis. Na'udzubillahi min dzalik. Walahuma an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala sallalana Rasulullah sallam salat subhi bil Hudaybiyah ala isri sama'in kanat minal lail. Dan dalam riwayat Bukhari Muslim dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersama kami para sahabat sholat subuh di Hudaybiyah setelah semalaman diguyur hujan. Falama in sarafa aqbala alaina falama in sarafa aqbala 'alan nas faqala hal tadruna madza qala rabbukum. Tatkala Rasulullah telah selesai sholat subuh, maka beliau menghadap kepada manusia, kepada kami, lalu berkata, apakah kalian tahu apa yang difirmankan Tuhan kalian tadi malam? Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, qala, Allah Ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Kata Rasulullah, maka di antara hamba-hambaku ada yang pagi hari ini menjadi orang beriman dan menjadi orang kafir kepadaku. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukib. Adapun orang yang mengatakan kami diturunkan hujan tiada lain adalah karena karunia dari Allah dan rahmat dari Allah, maka itulah orang yang mukmin kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binau'in kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukib. Adapun orang yang mengatakan kita diturunkan hujan karena pertolongan bintang tertentu, bintang anu, maka berarti orang itu kafir kepada aku, firman Allah, dan berimannya kepada bintang-bintang itu. Maka ini menerangkan bahwa termasuk ke dalam perbuatan yang
merusak akidah, bahkan terjerumus pada syirik, jika meyakini turun hujan itu disebabkan karena posisi bintang tertentu, karena keberadaan bintang tertentu, lalu melupakan kepada penciptanya bahwa Allah lah yang mengatur menentukan tersebut. Disinilah perbedaan orang mukmin dengan orang yang tidak beriman. Orang mukmin menjadikan bahwa apa saja yang ada di alam semesta ini yang menjadi sebab terhadap ketetapan dari takdir Allah Ta'ala, seperti pergeseran posisi bintang, pergeseran posisi bulan-bulan, pergeseran tentang alam semesta, lalu terjadi perubahan terhadap cuaca di bumi, musim hujan, musim kemarau. Itu bukan datang daripada bintang-bintang itu sendiri, bukan datang daripada kemampuan daripada alam semesta. Karena alam semesta tidak memiliki kemampuan dan kemauan apapun. Justru semua mereka hanyalah makhluk-makhluk ciptaan Allah yang dengannya Allah menciptakan turun hujan, menciptakan musim kemarau, menciptakan dingin, panas, menciptakan musim gugur, musim semi, dan seluruh musim serta cuaca yang ada di muka bumi. Memang sedikit sekali perbedaannya, tetapi sangat besar dampaknya terhadap keimanan orang-orang mukmin. Maka orang yang meyakini semata-mata karena posisi bintang tertentu menyebabkan perubahan musim, menyebabkan turun hujan, itu firman Allah berdia, iman kepada bintang, kufur kepadaku. Tetapi bagi orang-orang mukmin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ingin menetapkan takdir apapun di alam semesta, termasuk takdir musim hujan, musim panas, maka Dia menghendakinya dengan cara memberikan perubahan kepada posisi dari bintang-bintang tertentu. Namun dengan kemahakuasaannya bagi Allah adalah mudah, tanpa memberikan perubahan, pergeseran kepada posisi bintang-bintang tertentu. Maka bagi Allah mudah untuk merubah cuaca dan merubah musim yang ada di muka bumi. Inilah tuntunan bagi orang-orang yang beriman dalam cara dia memahami tentang sunatullah di alam semesta, sehingga tidak menjadikan i'tikadnya rusak dari ketauhidan kepada Allah Rabbul Alamin. Barakallahu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.